Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghitung right issue. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang RI itu apa, terus right issue yang bagus dan jelek itu seperti apa. Kali ini kita akan membahas tentang cara perhitungannya. Jadi cara menghitung RI itu dia masih cuan atau udah enggak. Karena banyak kejadian teman-teman ketika RI dia beli sebelum ex-date dan harga turun ke harga teoritis, teman-teman itu pada takut. Kayak Koko ya, kemarin beli sekitar 600-an. Setelah ex-date harganya turun menjadi sekitar 200-an. Jadi dari FP tiba-tiba jadi FL dalam banget. Itu banyak teman-teman yang takut, ini saya sebenarnya kok lagi minus banyak kayak gitu. Sebenarnya posisi dia lagi floating profit, cuma karena turun ke harga teoritis teman-teman takut. Nah, ini saya coba jadikan sesi yang berbeda. Kenapa? Biar teman-teman bisa lebih fokus, karena ini kan kita agak berhitung ya, agak-agak ribet di sini. Nah, kalau RI itu teman-teman bisa lihat dulu tujuan RI-nya bagus atau jelek. Seandainya RI-nya bagus, teman-teman itu bisa hold dan tebus exercise-nya nanti di exercise kalau masih dihitung floating profit, dan dijual paling enggak itu setelah ya mungkin 1 mingguan lah setelah harga stabil. Kenapa? Karena biasanya teman-teman yang dapat RI dia bakal ngejual setelah tebus, jadi harganya bakal turun di hari pertama, biasanya kayak gitu. Yang kedua, masuknya itu jangan deket-deket come date karena harganya bakal naik tinggi. Jadi kalau bisa masuk sebelumnya, paling enggak 2 atau 3 minggu. Kalau yakin ini bagus RI-nya, ya masuk 2 atau 3 minggu sebelum come date biar teman-teman bisa dapat harga agak bawah. Kalau memang RI-nya cuma biasa-biasa aja, mau manfaatin momentum aja, ya masuk sebelum come date, merah diserok sananya gitu ya. Tapi ini balik disclaimer on ya, balik ke gaya trading masing-masing. Masuk sebelum come date, nanti dijual itu setelah mendekati come date. Harga itu kan bakal naik, jangan ikut exercise, udah dijual aja sebelum come date. Karena kalau kita sampai hold kena harga teoritis, harga turun, semuanya malah minus nanti jadinya. Jadi manfaatin momentum aja RI-nya. Kalau nggak yakin RI-nya bagus, kalau yakin bagus kayak Koko kemarin ya, dia kan bagus. Saya hampir backer di sini. Dia ambil dari bawah 2 atau 3 minggu sebelumnya, nanti di exercise, setelah di exercise nanti jual ketika harganya udah mulai stabil. Kalau nggak di exercise ya nggak apa-apa kalau jelek kayak gitu ya. Oke, kita contoh Koko karena yang paling deket kemarin Koko. Nah, exercise price-nya waktu itu 100, rasionya 1:4. Begitu masuk X date, sistem bursa efek akan menyesuaikan ke harga teoritis. Nah, kalau sebelum X date harga Koko contoh 666, ini hari terakhir, maka pada X date harganya akan turun otomatis ke 241. Jadi kalau teman-teman lihat hari pertama itu banyak yang bakal panik karena dia dari 600 hampir 670 jadi 241, minusnya itu sekitar 50%. Banyak yang panik langsung jual pagi-pagi. Sebenarnya kalau yang tahu itu bukan penurunan real, cuma penyesuaian matematis. Kenapa? Karena jumlah saham naik 4 kali lipat, rasionya kan 1:4. Tapi nilai total aset, aset plus kas perusahaannya juga naik karena dana hasil right issue masuk ke perusahaan. Nah, analogi sederhananya kayak gini. Teman-teman punya satu gelas kopi, harganya 666. Terus perusahaan nambah 3 gelas lagi. Harganya lebih murah, bukan 666 lagi, tapi 100. 100 ini harga exercise price-nya tadi. Kalau semua digabungin, nilai total gelas 4 gelas tadi itu ya 666 ditambah 100 kalikan 3. Kan ada 3 yang baru ya. Nah, jadi 966. Berarti harga rata-rata per gelas 241.
Jadi jangan panik dulu nanti kalau seandainya harga turun ke harga teoritis. Karena nilai sebenarnya kayak gini. Nah, nilai per gelasnya itu turun, tapi jumlah kopi teman-teman itu naik 4 kali lipat. Nilai totalnya tetap sama, malah bisa untung kalau harganya nanti dia naik di atas 241. Jadi ini diperhatikan dulu sebelum masuk ke RI, dilihat harga sebelum come date berapa dan dihitung exercise price-nya berapa. Nah, case nyatanya ini saya sampaikan di stream saya Stockbit tanggal 9 Oktober 2025. Nanti teman-teman bisa cek. Ini contoh koko. Kalau lihat harga reg isunya waktu itu 100. Harga 290 waktu itu tanggal 9. Nah, bisa disimpulkan harga tebus itu sangat murah dibanding harga pasar. Nah, setelah reg isu harga nggak langsung longsor drastis. Artinya pasar itu optimis. Kemungkinan besar reg isunya koko itu sehat. Bisa jadi restrukturisasi atau ekspansi. Tapi kan pasar nggak ada yang tahu. Jadi saya bilang ya hati-hati, ini tetap dihitung nanti. Gimana selanjutnya, mau ditebus, mau dijual R-nya, jual R-nya juga bisa ya. Atau nggak usah, skip. Jadi ada 3 pilihan kalau dapat R. Ditebus, ini kalau bagus, ini yang paling saya sarankan ditebus. Kalau jelek ya dijual R-nya aja, dapat untung tapi lebih dikit. Kalau yang jelek banget ya nggak usah ikut ini, di skip aja. Nah, ini ada 3 pilihan, RI-nya tebus, jual di pasar, kita dapat uang kompensasinya, atau jangan digunakan. Yang paling nggak saya sarankan itu jangan digunakan, rugi ya nggak digunakan. Ini kan bonus. Nah, kondisinya kayak apa? Kalau ditebus reg isu, harga turun jadi murah, jumlah saham naik, dan posisinya aman. Kalau nggak tebus reg isu, saham lama itu bakal turun ke harga teoritis, rugi besar karena average masih tinggi. Nah, kalau jual R-nya di pasar dapat kompensasi lebih sedikit daripada kalau tebus. Kalau ini bagus ya, tapi tetap rugi dibanding yang tebus. Jadi lebih besar peluangnya ini yang ditebus. Nah, waktu itu biar gampang saya analogikan dia dalam satu lot. Contohnya harga koko waktu itu H+1 setelah RI 290. Harga reg isunya 100. Nah, rasionya 1:3. Contoh saham saya 100 lembar ya, satu lot biar gampang. Nah, situasi awalnya satu lot koko harga beli lamanya 666. Modal awal saya itu kan ini dikaliin aja, 1 dikalikan 666, 66.600. Nah, ketika reg isu di harga 100, 1:3, artinya setiap satu saham lama saya dapat 3 hak beli saham baru. Nah, jadi dari satu lot yang tadi saya punya, saya bisa jadi 4 lot karena saya dapat tambahan 3 lot lagi. Nah, kalau harga tebus semua, biaya tebusannya nanti dihitung ya exercise price-nya berapa. 300 dikalikan 100, 30.000 harga exercise-nya nanti. Nah, setelah ditebus, total saham saya 100 saham lama lembar tambah 300 saham baru 400 lembar, 4 lot. Jadi total modal saya 66.600 ditambah 30.000. 30.000 itu harga exercise-nya tadi. Totalnya 96.600. Maka harga rata-rata baru 96.600 dibagi 400. 400 ini jumlah tadi, kan kita nggak punya satu lagi tapi punya 4. Jadi harga baru 241,5 harga per lembarnya. Jadi bukan 666 yang tadi. Harga kita sudah 241 ketika telah di exercise. Nah, simulasi harga di H+1 harga itu 290 waktu itu. Nilai pasarnya 400 dikalikan 290, 116.000. Nah, keuntungannya waktu itu berarti 116.000 dikurangi 96.600. Ini modal awal, ini harga saat itu. Keuntungannya 19.400 per lot.
Berarti persentase profitnya, keuntungannya 19.400 dibagi 96.000 modalnya dikalikan 100%. Jadi waktu itu sebenarnya posisinya lagi floating profit 20,1%. Cuma kalau kita lihat kan R-nya belum masuk, hitungannya belum masuk. Jadi dia di Porto kelihatannya sekitar minus sekitar 50% karena harganya turun dari 666 menjadi sekitar 240-an. Nah, ini banyak yang panik. Teman-teman banyak yang salah artikan kok harga kayak gini, kok ARB dan sebagainya. Jadi dihitung dulu. Ininya dihitung dulu baru kita bisa berasumsi dia floating profit atau floating loss. Nah, analogi sederhananya, teman-teman punya satu lot koko di harga 666, tiba-tiba perusahaan kasih tiket. Nah, buat beli 3 lot tambahan harga 100, kan murah ya. Nah, kalau teman-teman manfaatin tiketnya, total modal naiknya sedikit, tapi saham teman-teman naik jadi 400 lembar dari satu itu. Jadi nambah dikit uangnya tapi bisa dapat lebih banyak. Nah, akibatnya harga rata-rata turun drastis ke 241. Jadi walau harga pasar turun ke 290, teman-teman tuh sebenarnya untung 20% waktu itu. Karena average-nya itu murah banget. Teman-teman nggak megang satu, tapi 4 lembar sekarang. Jadi kalau Anda nggak tebus reg issue saham lama 666, nilainya itu 29.000 waktu itu. Jadi rugi 56%. Nah, jadi keputusan yang tepat kalau kondisi kayak gini kita tebus saja. Nggak semua reg issue itu baik. Jadi ada reg issue sehat, itu biasanya tujuannya jelas, ekspansi investor, restrukturisasi, potensi jangka panjang menengahnya bagus. Kalau yang darurat kayak kesulitan kas, ini nggak tahu buat apa, butuh uang, ini mending skip aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau RI nanti tolong dihitung dulu sebelum panik di hari pertama setelah RI, karena harganya bakal turun ke harga teoritis. Setelah itu baru diputuskan mau jual R-nya atau ditebus. Kalau bisa sebelum masuk RI dilihat dulu ini tujuan RI-nya apa, bagus apa jelek, mau dijual sebelum come date apa mau ditebus dijual nanti setelah stabil. Oke, selamat pagi teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.